Di tahun 1835, kita memiliki sejarah yang cukup kelam mengenai peperangan antar suku yang ada di Kalimantan Tengah, yaitu adalah perang antara Dayak Barito melawan Dayak Kapuas yang beraliansi dengan Dayak Kahayan dan juga Dayak Katingan. Karena terus-menerus mendapatkan tekanan dari Dayak Barito, mengharuskan Dayak Kapuas beraliansi dengan Dayak Katingan dan juga Dayak Kahayan pada saat itu. Perang ini terkenal dengan istilah yaitu Perang Asang. Jadi seperti apa cerita dari Perang Asang ini di tahun 1835? Sumber konten yang saya jadikan untuk pembuatan video saya kali ini, saya ambil dari tulisan Bapak Damianus Yok ya, dengan judul Perang dan Perbudakan di Tanah Dayak. Jadi jika kamu berminat untuk mendapatkan buku ini, link dari Facebook Bapak Damianus Yok saya sematkan di kolom deskripsi yang ada di video ini. Jadi di situ terdapat cerita lengkapnya atau sejelasnya mengenai seperti apa perang Asang yang terjadi di tahun 1835. Sebelum kita betul-betul masuk ke segmen dari pembahasan dari video ini, ada baiknya kamu melakukan klik like dan juga subscribe channel ini agar saya tetap terus bersemangat untuk men-share atau membagikan cerita sejarah yang terjadi di Kalimantan Tengah yang selama ini masih belum pernah kita dengar ya, berdasarkan rujukan-rujukan yang terpercaya. Jadi bukan menurut opini saya atau opini orang lain yang beredar tanpa memiliki dasar atau rujukan. Saya ingin sedikit memperkenalkan siapa saja yang menulis atau merekam kejadian ini dalam bentuk catatan sejarah ya. Sebetulnya banyak sekali orang-orang berkebangsaan Eropa yang menulis sejarah mengenai Perang Asang ini, di mana perang antar suku Dayak Barito melawan suku Dayak yang ada di kawasan Sungai Kahayan, Kapuas dan juga Katingan. Tetapi di sini saya akan mengambil dua orang yang memiliki narasi paling jelas mengenai Perang Asang yang terjadi di tahun 1835 itu ya, yang menjadi rujukan utama dari buku Bapak Damianus Yok ini. Yang pertama adalah Karl Schwaner. Schwaner ini lahirnya di Mannheim, Jerman tahun 1817, meninggal di Batavia, Hindia Belanda tanggal 30 Maret 1851 pada usia ke-34. Karl Schwaner ini adalah seorang naturalis Jerman dengan spesialis geologi dan mineralogi. Namanya diabadikan sebagai nama pegunungan di Kalimantan Barat, yaitu Pegunungan Schwaner. Setelah menamatkan studi di Jerman, ia bekerja di Museum Kerajaan Leiden, Belanda di bawah Direktur Konrad Jacob Temmin. Atas saran Temmin, ia ditunjuk sebagai anggota Dewan Sains Hindia Belanda. Setibanya di Batavia, Agustus 1842, ia harus menganggur selama 14 bulan karena ketiadaan anggaran. Baru pada akhir 1843, ia melakukan studi di Kalimantan. Ia mencatat aspek topografi, geologi, zoologi, dan etnografi selama perjalanannya menembus pedalaman Kalimantan. Ia penjelajah Kalimantan pertama dengan rute Banjarmasin hingga Pontianak dan memakan waktu selama 1 tahun. Jadi dia ini berangkat di 2 November 1847 dan tiba di Pontianak itu 2 November 1848. Jadi itu adalah biografi singkat mengenai Karl Schwaner ini. Kemudian orang kedua yang menjadi rujukan dari buku Bapak Damianus Yok ini yaitu Michael Theophil Hubert Pereler yang akrab dipanggil sebagai Kolonel Pereler. Pereler ini adalah tentara berpangkat Letnan 1 tahun 1860 sampai dengan 1864. Dia menjadi komandan yang mengapelai distrik Tanah Dayak, berkedudukan di Tumbang Kapuas. Pereler salah satu prajurit Belanda yang aktif berperang melawan pasukan Antasari, Hidayatullah dan Aminullah, yaitu 3 pencetus dari Perang Banjar pada saat itu. Jadi dia sedikit banyak memiliki pengetahuan mengenai apa yang terjadi di Kalimantan pada saat itu, khususnya yang ada di Kalimantan Tengah. Profesi lain dari Pereler ini adalah seorang penulis sejarah yang memiliki style atau gaya penulisannya seperti menulis sebuah novel. Jadi memiliki alur cerita dari sejarah yang dia tulis. Jadi itu adalah 2 catatan mengenai 2 orang Eropa yang menuliskan sejarah yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di peristiwa Perang Asang ini ya.
Apa hubungan antara Syawanar dan Piriler? Syawanar adalah penjelajah pertama yang ada di Kalimantan Tengah, di mana tempat konflik ini berlangsung. Kemungkinan catatan yang dibuat oleh Syawanar itu dibaca lengkap oleh Piriler, sehingga Piriler memiliki petunjuk mengenai seperti apa kehidupan yang ada di Kalimantan pada saat itu, sehingga dia tidak mengulang dari nol mengenai seperti apa lika-liku yang perlu dia hadapi ketika dia bertugas di Kalimantan. Dan Piriler menuliskan apa yang dia alami ketika dia bertugas di Kalimantan, kemudian menjadikannya sebuah buku yang kemudian dikirimkan ke pemerintah Belanda yang ada di Belanda pada saat itu. Dan tidak sedikit dari catatannya tersebut dijual untuk para pembaca yang ada di negara-negara Eropa yang ada pada saat itu ya. Jadi dari setiap catatan yang mereka buat itu tidak ada diperuntukkan untuk warga Dayak atau Indonesia. Dengan kata lain, catatan yang mereka buat tersebut adalah untuk kaum mereka sendiri. Nah, jadi kita sebagai orang Indonesia meminjam catatan mereka sebagai bahan referensi untuk mencari apa yang terjadi di kehidupan Dayak di masa lalu. Jadi seperti itu hubungannya dengan sejarah yang kita ulas di video ini. Jadi saya sering bingung ya kalau misalkan ada narasi yang menyebut bahwa sejarah kita itu sudah dipelintir oleh pihak Belanda di zaman dulu. Seakan-akan catatan atau laporan yang mereka buat itu hanya untuk menyesatkan kaum Indonesia saja. Karena pada zaman itu konsep Indonesia itu masih belum ada ya. Apa itu Perang Asang di tahun 1835? Berdasarkan buku yang saya jadikan sebuah rujukan ini, Perang Asang ini itu jauh lebih sadis daripada praktek pengayauan pada zaman dulu. Kalau praktek kayau adalah mencari pihak yang terlemah, Perang Asang ini mencari pihak yang paling kuat pada saat itu. Ngayau itu dilakukan secara diam-diam dan korbannya adalah tidak sedikit anak-anak dan perempuan ya. Tetapi Asang ini mencari kepala suku bahkan pasukan-pasukan yang dirasa cukup kuat pada saat itu. Sehingga ini adalah perang tradisional yang cukup bersejarah menurut Piriler pada saat itu ya. Dicatat di sini bahwa dari pihak Barito yaitu dipimpin oleh Temanggung Surapati, pemimpin Dayak Dusun. Apakah Dayak Maanyan dan Dayak Lawangan terlibat ketika perang ini berlangsung? Nah, catatan dari Syawanar ketika pertama kali dia mengunjungi Kalimantan pada saat itu, dia mengatakan bahwa orang Maanyan dan orang Lawangan di Barito sudah tidak suka berperang sejak dia menjelajah kawasan itu. Namun mereka selalu was-was oleh serangan mematikan dari orang-orang Dayak Pasir dan juga Kutai. Jadi orang Barito menyerang orang Kapuas. Orang Barito diserang oleh Dayak Pasir dan juga Kutai pada saat itu. Jadi klan ini mewakili sungai-sungai besar yang ada di daerah itu ya. Dayak yang berada di Barito disebut Dayak Barito. Dayak yang ada di Kapuas disebut Dayak Kapuas. Begitu juga di Mentaya atau di Mahakam atau dimanapun. Jadi nama-nama suku di situ ditulis oleh orang Eropa pada saat itu mewakili nama sungai besar yang ada di tempat mereka sendiri. Kemudian di pihak musuh dari pada Temanggung Surapati pada saat itu adalah aliansi Kapuas, Kahayan dan juga Katingan. Kenapa mereka beraliansi atau tergabung dalam satu persatuan? Di buku ini dijelaskan ancaman yang ditimbulkan oleh pasukan Surapati berhasil mempersatukan semua penduduk di kawasan itu. Oleh karena itu mereka melupakan perseteruan yang pernah terjadi. Dengan kata lain, pasukan dari Kahayan, Katingan, Kapuas bersatu melawan Surapati dari Dusun. Orang Kahayan, Katingan dan Kapuas melupakan sementara perseteruan akibat Kayau dan lain sebagainya dan bersekutu melawan Asang Surapati yang dianggap jauh lebih berbahaya. Jadi itu adalah sejarah kenapa mereka beraliansi pada saat itu, karena menghadapi ancaman-ancaman dari pasukan Surapati. Pemimpin suku yang menjadi musuh dari Temanggung Surapati adalah Temanggung Tundan yang merupakan pemimpin dari Hulu Kahayan. Kemudian Temanggung Ambojai Negara, pemimpin dari Kapuas Muara, beserta beberapa Temanggung di Kahayan, Katingan dan Kapuas lainnya.
Jadi itu adalah aliansi daripada Dayak Kapuas, Katingan dan juga Kahayan yang menjadi musuh dari Temanggung Surapati. Piriler menuliskan ada 2 kejadian perang besar yang terjadi di masa lampau ya. Yang pertama, perang pertama ketika Temanggung Surapati, pemimpin tanah dusun yang diketahui telah memobilisasi 4.000 orang untuk menyerang orang Dayak di Kapuas, Kahayan dan Katingan. Orang-orang Surapati menyerang menghancurkan kawasan perhuluan. Selanjutnya turun ke bagian Muara Kahayan. Mereka ingin kembali ke kawasan dusun melalui sungai Pulau Petak sehingga bisa menghancurkan Muara Kahayan, Muara Kapuas serta Pulau Petak. Gabungan orang Kahayan, Kapuas, Katingan berjumlah 6.000 orang melawan musuh bersama yaitu Temanggung Surapati itu dan melakukan perlawanan itu di Sungai Terusan, di mana kawasan tersebut bisa dicapai beberapa jam dari Kapuas dan Laut Jawa. Setelah rangkan-rangkan orang dusun sampai di Terusan, rangkan-rangkan ini adalah sebuah perahu besar yang bisa memuat 30-40 orang ya. Pasukan aliansi tadi menyerang dengan menyergap mereka. Pertempuran tersebut memakan waktu selama 3 hari yang diakhiri dengan kekalahan orang-orang Surapati. Temanggung orang dusun itu, maksudnya Temanggung Surapati ini, beruntung tidak ikut pada peristiwa itu. Jika saja Temanggung Surapati ikut dalam peristiwa itu, bisa saja Temanggung Surapati menjadi salah satu dari orang yang tewas ketika perang itu sedang berlangsung. Kala serangan itu terjadi, Surapati harus beristirahat karena terluka akibat tusukan ranjau saat menyerang Kuta di hulu Sungai Kahayan. Kuta ini merupakan suatu benteng ya, dimana dulunya orang Dayak itu harus mendirikan Kuta agar memberikan rasa aman ketika ada serangan-serangan dari musuh. Oleh karena itu, dia menyerahkan komandan serangan itu kepada saudara laki-lakinya yang bernama Tungah. Dan Tungah tersebut tewas ketika kejadian itu sedang berlangsung ya. Nah, akibat dari tewasnya Tungah ini memberikan ketakutan bagi orang-orang dusun yang menerima kekalahan pada saat itu. Sisa laskar yang ketakutan itu melarikan diri ke hutan yang cukup rawan dan masih belum dikunjungi atau ada pemukiman pada saat itu ya, yang memisahkan Sungai Kapuas dan juga Sungai Tarusan. Mereka tidak mengenal hutan itu sehingga untuk kembali ke kawasan dusun mereka tidak tahu jalan. Jadi mereka tersesat di kawasan hutan ini. Dari peperangan yang cukup besar di Tarusan itu tadi, hanya menyisakan 200 orang laskar yang berhasil melarikan diri. Korban dari pihak aliansi pun juga banyak, tidak tanggung-tanggung. Korban yang tewas dalam pertempuran itu berjumlah 800 orang dan angka tersebut sudah termasuk luka ringan maupun luka berat pada saat itu ya. Faktor dari kekalahan Temanggung Surapati ini yaitu adalah diakibatkan pelarian yang cukup fatal. Mereka tidak memahami kondisi alam di lokasi musuh tempat mereka menyerang, yaitu ketiadaan kampung atau sumber makanan ketika mereka kelaparan. Ketika mereka lari dari serangan-serangan tersebut, rangkan yang mereka miliki tadi untuk berangkat dan menyerang, rangkan tersebut dihancurkan oleh pasukan aliansi sehingga mereka tidak ada kendaraan untuk bisa kembali dengan lebih cepat. Jadi mereka ini tidak memiliki alat transportasi lagi karena dihancurkan oleh aliansi yang ada di Kapuas pada saat itu. Dengan kata lain, mereka terkurung di kawasan musuh bebuyutan mereka. Dan nasib dari pasukan yang berhasil ditangkap ini kemudian disembelih. Pelarian ini berlangsung berbulan-bulan. Pasukan Surapati hanya tersisa 30 orang. Karena berpikir posisi mereka aman, mereka membuat rakit untuk menyeberang sungai di malam hari. Dan upaya ini percuma karena upaya penyisiran yang dilakukan oleh pihak aliansi juga tidak berhenti di situ-situ saja. Sehingga tidak menyisakan pihak Surapati pada perang tersebut. Di perang ini Surapati harus kehilangan saudara laki-lakinya. Tidak diketahui secara pasti apa penyebab dari perang pertama ini. Dari pengamatan para ahli pada saat itu, selain untuk memperluas kawasan kekuasaan yang dimiliki oleh Temanggung Surapati, perang ini diantaranya adalah untuk mengambil persenjataan dari pihak yang kalah. Jadi ada bentuk penjarahan di sini ya. Kemudian untuk mendapatkan budak dari pihak yang kalah dan juga hasil kepala sebagai hasil praktek budaya ngayau untuk kebutuhan ritual adat mereka.
Jadi itu adalah dugaan oleh orang Eropa yang saat itu mencatat sejarah mengenai peperangan ini. Kemudian kita akan masuk ke perang kedua dari perang asang ini. Jadi seperti saya katakan di awal bahwa Piriller mencatat ada 2 perang tradisional yang terjadi di suku Dayak pada saat itu, yaitu perang antar Laskar Surapati dengan Kapuas bagian hulu. Surapati tercatat membawa 1.200 orang pasukannya menyerbu Kuta yang memiliki laskar sekitar 200 orang. Peristiwa perang kedua ini bermula ketika kepala suku di Kapuas Hulu yang bernama Mawong berhasil mengambil salah satu istri dari Temanggung Surapati, yang dikarenakan sebelumnya Surapati mengambil anak gadis Mawong dan menjadikan anak gadis tersebut menjadi istri. Kepala suku Tanah Dusun atas itu menyerang pertahanan Mawong dengan 1.200 anggota pasukan. Mawong sudah siap dengan serangan ini. Dengan 200 pasukan bersenjata lengkap dan perbekalan memadai membuat pertahanan mereka kuat. 7 bulan Surapati memimpin pasukannya mengepung pertahanan Mawong dengan tenaga dan mesiunya. Surapati membawa sekitar 20 lela. Lela ini meriam ya, meriam kecil. Namun Kuta Mawong yang terbuat dari ulin berat mampu menahan serangan artileri ringan milik Temanggung Surapati itu. Upaya untuk membakar cincin Kuta memang berhasil, namun api selalu padam. Pasukan pembela dari Kuta Mawong menggunakan taktik mengambil keuntungan dari gelapnya malam, menyamar dan berpakaian seperti pasukan dusun, merengsek ke perkemahan para pengepung yaitu pasukan Surapati, lalu membunuh pasukan Surapati yang kala itu lengah karena tidur. Apa yang dituliskan oleh Piriller ini sebetulnya sudah ditulis oleh Marx sebelumnya. Jadi kesaksian lain mengenai perang kedua ini juga ditulis oleh Marx pada saat itu, dan keterangan mereka itu hampir sama ya. Piriller menyimpulkan 2 peristiwa itu dengan kalimat 2 pertemuan asang besar yang ada dalam tradisi Dayak. Piriller memaparkan permusuhan antara penghuni Barito yang dipimpin oleh Surapati dengan penghuni Kapuas, Kahyan dan Katingan sepertinya menjadi permusuhan yang cukup abadi. Karena permusuhan itulah maka di perhuluan sungai Kahyan dan Katingan banyak kuta-kuta ulin berdiri kokoh untuk melindungi penduduknya. Dalam laporannya, Michelson juga menceritakan bahwa asang orang-orang Surapati juga sampai ke Katingan, di mana dampaknya asang itu membekas di sanubari orang Katingan sampai dengan tahun 1880. Kondisi itu berangsur-angsur membaik tak kala Zending masuk serta membangun kesadaran kritis melalui sekolah-sekolah di kawasan orang Dayak. Jadi kenapa perang asang ini sudah mulai menghilang dan budaya-budaya ngayau ini sudah tidak ada, itu karena sekolah yang dibangun oleh pihak kolonial Belanda pada saat itu yang disebut juga dengan Zending melalui proses pendidikan. Persoalan dendam Kayau dan Asang dituntaskan melalui rapat damai kepala suku di Tumbang Anoy 1894. Pasca pertemuan tersebut, orang Barito bersatu padu dengan orang Kahyan, Kapuas melalui pernikahan. Orang-orang Kahyan dan Kapuas pun banyak yang menikah di kawasan Sungai Mahakam. Jadi di sini adalah catatan singkat mengenai seperti apa selesainya atau dampak dari peristiwa Tumbang Anoy ini ya terhadap budaya Dayak yang ada pada saat itu. Sebelumnya, sebelum kejadian peristiwa Tumbang Anoy ini, yang namanya orang Barito menikahi orang Kahyan itu tidak ada sejarahnya. Begitu juga dengan orang Kahyan menikahi orang Mahakam, karena pada dasarnya mereka itu saling mendendam karena praktek kayau yang berlangsung pada saat itu dan tidak jarang menghasilkan perang asang. Jadi di sini hanya tertulis 2 ya, padahal perang kayau itu banyak sekali jumlah rentetannya. Jadi seperti itu cerita dari perang asang yang tercatat oleh Piriller dan juga Syawanar melalui buku Damianusyok. Jadi seperti apa menurut kamu mengenai perang asang yang terjadi di suku Dayak tradisional pada masa lalu? Saya tunggu komentar kamu di kolom komentar.